Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini dan masih dalam kondisi pandemi seperti ini, saya harap kalian tetap bisa menjaga kesehatan, makan dengan teratur, olahraga teratur, istirahat juga yang cukup. Dan untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lalu saya akan memaparkan tujuan dari materi ini, yaitu materi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Tujuan yang pertama adalah kalian nanti dapat menjelaskan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, menceritakan pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Yang ketiga, menceritakan dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan di kota Mekah. Yang keempat, menyebutkan as-sabiqun al-awalun atau orang-orang pertama atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Lalu kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang pertama adalah kisah diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Nabi Muhammad dilahirkan di tengah masyarakat yang terbelakang dari masalah keimanan. Dan pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau sering menyendiri di Gua Hira yang berada di sebuah bukit bernama Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah timur kota Mekah. Pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul bersamaan dengan diturunkannya wahyu pertama pada malam hari tanggal 17 Ramadan, yang menjadi pengantar wahyu pada waktu itu yaitu Malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Muhammad yang sedang menyendiri di Gua Hira. Malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kemudian Malaikat Jibril mengulang perintahnya sampai 3 kali. Lalu turunlah wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan perantara Malaikat Jibril yang membacanya. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah cepat pulang menemui Khadijah yaitu istrinya dalam kondisi hati yang terguncang. Lalu Khadijah pun menenangkan suaminya yaitu Rasulullah dengan memberi saran dan menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan beliau karena beliau yaitu Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Lalu selanjutnya Khadijah membawa Rasulullah pergi menemui sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah ini adalah seseorang yang memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah. Waraqah tahu betul tanda kenabian yang tertulis dalam kitab suci umat Nasrani yaitu kitab Injil. Waraqah yang seorang pemeluk Nasrani mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan siap membelanya. Setelah itu wahyu sempat terputus selama 40 hari. Rasulullah pun sedih atas kejadian ini. Lalu Malaikat Jibril menemuinya kembali dan menampakkan rupanya yang asli. Hal ini membuat Rasulullah bergetar hatinya, sehingga beliau segera pulang menemui Khadijah dan berkata, selimutilah aku. Lalu setelah itu, saat itu turunlah wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudathir ayat 1-7. Ayat ini menjadi pertanda dimulainya misi Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam dengan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkannya. Lalu selanjutnya dakwah sembunyi-sembunyi. Pada mulanya Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad melakukan dakwahnya kepada orang-orang terdekatnya,
Dan ini ada beberapa orang, totalnya ada 12 orang yang pertama kali masuk Islam atau sering disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Seperti contohnya adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali, Utsman, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Talhah, Abu Ubaidillah, Arkam bin Abi Arkam, Said bin Harisah, dan Ummu Alman. Lalu selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Di saat jumlah muslim yang ada di kota Mekah semakin bertambah, Rasulullah menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan. Hal ini seiring turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr. Lalu setelah itu Nabi Muhammad naik ke atas Bukit Safa dan memanggil orang-orang Mekah, lalu berdakwah kepada mereka dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan mengesahkannya. Jadi pada saat pertama kali berdakwah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Mekah. Baik pertama kali secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yang pertama kali adalah kota Mekah. Nah, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Lalu ini ada 2 soal. Yang pertama, sebutkan orang-orang yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun. Lalu yang kedua, jelaskan mengapa awal dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan selain soal ini, 2 soal ini, saya juga memberikan tugas yaitu untuk menggambar peta atau denah kota Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW. Nanti bisa digambar di kertas folio, HVS, atau terserah mau kertas apa. Yang penting gambarnya bisa jelas dan nanti bisa dikirim melalui Google Formulir lewat link yang disediakan oleh saya di WhatsApp Group. Begitupun dengan 2 soal ini, nanti juga ada link tersendiri di Google Formulir yang akan saya kirimkan juga di WhatsApp Group. Oke, nanti jika ada pertanyaan bisa bertanya melalui WhatsApp Group ataupun WhatsApp secara pribadi kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.